Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, kembali kita bersama di Risalah Ramadan 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu menumbuhkan semangat menuntut ilmu bersama narasumber kita Ustadz Haitami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selanjutnya saya persilahkan memaparkan berkaitan dengan tema kita. Ya, baik. Pemirsa dan juga pendengar yang berbahagia, Al-Quran banyak aspeknya. Salah satunya adalah tentang ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran, Kang Roy, bisa juga disebut dengan kitab ilmu pengetahuan. Kang Roy barangkali ingat satu ayat apa yang tentang ilmu pengetahuan? Yang Al-Quran bercerita tentang ilmu pengetahuan? Kalau tidak salah saya tentang Al-Imran. Apa? Ya bagus. Ayat berapa? Ayatnya saya lupa, tapi bunyinya? kalau bunyinya inna fi khalqis samawati wal ar Wahtila fil laili wan nahari la ayati liulil albab. Subhanallah, 100 pendengar dan pemirsa. Ya, memang banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran yang bercerita ataupun yang mengupas tentang ilmu pengetahuan. Tadi Kang Roy sudah menyampaikan itu surah Ali Imran ayat 190 ya. Nah, sekarang ada satu yang ingin saya sampaikan, yaitu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, surah yang keberapa? Ya, surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Ke-55. Ayatnya ayat 33. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ini stata'tum ang tangfudzu min aqtaris samawati wal ard. Fangfudzu. La tangfudzuna illa bisultan. Ya ma'syarul jinni wal insi. Wahai golongan jin dan manusia. Nah, jadi Allah menyeru bukan saja kepada manusia, tapi juga kepada jin. Ya ma'syarul jinni wal insi. In istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ard. Jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi. Fangfudzu, maka tembuslah. La tangfudzuna illa bisultan. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan. Sultan itu apa? Nanti akan kita bahas. Ya. Jadi Kang Roy, ya, ini baru satu ayat. Ya. Allah menyuruh kita menembus bumi dan langit. Langit luasnya berapa? Tak terhingga. Ya, langit itu pemirsa dan juga pendengar itu 4 miliar tahun. 4 miliar tahun cahaya. Ya. 4 miliar tahun cahaya. Wah, ngitungnya bagaimana ini? Ya, ngitungnya bagaimana? Ya. 1 detik cahaya aja 300.000 kilometer. 1 menit dikalikan 60. 1 jam dikalikan 60 lagi. 1 hari dikalikan 24. 1 bulan dikalikan 30.
1 tahun dikalikan 12, subhanallah. Ya. Jadi pesannya di sini adalah bahwasanya kita oleh Allah disuruh mengambil manfaat, suruh menggali ada apa saja di bumi dan juga di langit. Begitu Kang Roy. Nah, ini kan memerlukan usaha yang luar biasa. Betul. Ya. Tidak cukup, mohon maaf, hanya dengan membaca Al-Qur'an saja. Sekarang di mana-mana banyak rumah Quran. Alhamdulillah itu. Ya. Tetapi maksud saya jangan hanya berhenti di situ. Ya, begitu Kang Roy. Mangga kalau mau disambung atau mau diteruskan dengan apa bahasanya. Nah, apa pesan dari ayat tersebut sebetulnya? Ya. Agar manusia dan juga jin, artinya untuk menuntut ilmu itu. Ya. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia, ya, itu tentu tidak bisa begitu saja kita manfaatkan. Ya. Ada yang harus digali. Itu kan baru potensi. Ya. Untuk memanfaatkan diperlukan, nah tadi sultan. Apa sultan itu? Sultan itu yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa saja? Ya. Ilmu fisika, ilmu kimia, ya, ilmu geografi, ya, ilmu macam-macam, ilmu matematika, ya. Ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Yang kedua, sultan itu adalah biaya, uang. Ya, uang. Di Indonesia ini kita semuanya tahu banyak tambang minyak. Ada tambang gas. Ya. Tetapi pertama ilmu kita belum nyampe. Ya. Kemudian yang kedua, diperlukan alat-alat untuk pengeboran minyak. Ya, diperlukan kapal yang canggih untuk mengambil ikan di tengah samudera. Ilmunya dalam, biayanya banyak, kita belum mampu. Sehingga apa? Kita kerjasama dengan pihak lain. Ya. Wabil khusus banyak yang dari luar negeri. Nah, jadi melalui mimbar ini saya ingin mengajak kepada khususnya generasi muda, ya, mari kita belajar semampu kita. Ya, orang tua juga menyediakan biayanya agar anak-anak itu bersekolah setinggi mungkin. Begitu. Nah, ini sangat menarik sekali tentang latang pujuna ila bisultan itu. Apa bisa itu bermakna apa? Power atau juga mungkin pemimpin atau leader seperti itu? Betul. Nah, sultan yang ketiga itu adalah kekuasaan. Ya, sultan yang ketiga itu kekuasaan. Pemerintah harus mendorong rakyatnya. Ya, pemerintah harus mendorong generasi muda untuk belajar. Dulu sejak zaman Bung Karno banyak itu, ya. Mahasiswa kita yang disekolahkan ke luar negeri. Ya. Angkatan pertama itu saya ingat namanya, Pak Tanri Abeng. Ya, Pak Tanri Abeng dulu terkenal dengan namanya manajer 1 miliar. Pernah menjadi menteri. Itu dikirim oleh Bung Karno, ya, oleh Jenderal Ahmad Yani pada tahun-tahun 62, 63-an ke luar negeri untuk belajar. Berlanjut kepada zamannya Pak Habibie. Waduh, banyak sekali ilmuwan kita. Mahasiswa tingkat 1, daripada kamu kuliah di Indonesia sana, kuliahnya ke Jerman, ke Perancis, ke Belanda, nanti pulang membangun Indonesia. Nah, itu kan kekuasaan. Sultan. Kalau pemerintah nggak berpihak ke situ, ya nggak akan terjadi semuanya itu. Nah, jadi Kang Roy dan juga pendengar serta pemirsa yang berbahagia, Indonesia ini oleh Allah dikaruniai, ya, dikaruniai kekayaan yang luar biasa. Ya. Jadi
Mengapa bangsa luar negeri kok tertarik untuk menjajah Indonesia? Ya karena kekayaan alamnya yang luar biasa ini. Ya. Bu Menteri Kelautan dulu siapa? Ibu siapa Menteri Kelautan? Ibu Tuti. Ibu Susi. Susi. Tuti, kenapa Tuti saya? Ya, kan Ingat terkenal tetangga. dengan istilah tenggelamkan. Iya, betul. Terkenal dengan istilah Terkenal tenggelamkan. dengan itu istilahnya ya, Iya, tenggelamkan. karena nelayan kita itu hanya di pinggir-pinggir pantai, pakai perahu yang kecil. Ya, melaut semalaman pulang hanya cukup buat makan. Belum resikonya pulang kadang-kadang tinggal nama saja karena kapalnya tenggelam. Iya. Tapi mohon maaf ini bukan rahasia lagi. Banyak kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia, ya kapalnya besar tanpa izin, ya sekali keruk, Masya Allah berapa ton ikan didapat. Nah makanya Bu Susi kan, wah tegas kan, tenggelamkan. Baik. Itu Menarik. Semakin menarik perbincangan kita berkaitan dengan tema menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu ya. Namun kita jeda dulu, setelah pesan-pesan berikut kita lanjutkan kembali. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 29-30. Pendengar dan pemirsa Risalah Ramadan masih berbicara tentang menumbuhkan semangat menuntut ilmu bersama Abi Haitami. Ya, tadi kita berbicara tentang dalam satu ayat di surat Ar-Rahman itu bahwa latang pujuna ila bisultan. Jadi bisa unsur-unsur sultannya itu jadi bisa diulang kembali, Abi. Ya, Kang Roy dan juga pendengar serta pemirsa yang berbahagia, memang ya kita memerlukan keberpihakan pemerintah. Iya. Ya, kita memerlukan keberpihakan pemerintah. Betul. Ya. Barangkali sebagai individu kita punya harta, sebagai individu kita punya ilmu pengetahuan. Ya. Tetapi kalau pemerintah itu tidak mensupport, kalau pemerintah itu tidak mensupport, maka orang-orang pintar kita itu akan lari ke luar negeri. Ya. Kemudian di sisi lain, masyarakat kita sendiri tidak semangat untuk menuntut ilmu. Ya, buat apa sekolah tinggi-tinggi nanti juga sama pemerintah nggak difasilitasi, ya, nggak disiapkan lapangan pekerjaannya, ya, itu. Jadi apa? Ya, anak-anak muda kita nggak ada semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Mohon maaf, di lingkungan pesantren, ya. Akhirnya kajiannya hanya ya itu aja. Nah, ini juga pesan untuk, karena saya di pesantren, juga untuk lembaga-lembaga pendidikan, dan sekarang sudah banyak banyak yang mempraktekkan bahwasanya di samping si anak itu memperoleh pelajaran agama, dan memang itu penting ya. Agama itu untuk supaya dia mengenal Allah, supaya dia itu bergaulnya secara islami, punya akhlakul karimah, benar itu. Tetapi bahwasanya itu masih sangat kurang. Ilmu pengetahuan ini perlu kita gali. Anak-anak perlu kita dorong untuk
belajar ilmu pengetahuan. Saya ambil satu contoh kecil. Ya. Di dekat pesantren Babu Salam itu kan masyarakatnya bertanam sayur, bertani. Ya. Tetapi kan yang namanya petani itu selalu ketemu dengan kisah-kisah klasik. Ya. Ada satu orang yang menanam tomat, wah semuanya nanam tomat. Ya. Keluar biaya untuk bibit, untuk obat, untuk mengolah tanah, Pupuk. pupuk. Nanti ketika panen apa? Harga jatuh. Ya. Harga jatuh. Nah, bagaimana mensiasati? Lah, sekarang dengan teknologi informasi, dengan teknologi komunikasi, kan bisa di-share ketika mulai dia itu menanam. Nih saya 40 hari lagi mau panen tomat. Siapa yang mau pesen PO ya? Buka order ya. Buka order. Lah, itu kan seluruh Indonesia bisa memesan, bahkan luar negeri. Ya. Saya kemarin kirim madu ke Hong Kong, ternyata mudah. Oh gitu ya, diekspor mudah ya. Ternyata diekspor. Ya. Penerbangan setiap hari ada ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong, tiap hari ada. Iya. Ya. Jadi masyarakat desa Ciburial yang setiap kali panen itu ya senantiasa mendapatkan harga yang rendah, akhirnya rugi, itu kan bisa ekspor, ya, bisa menjual, cari pembeli ke luar negeri. Nah, syukur-syukur kembali lagi dikoordinir oleh pemerintah desa. Ya itu berarti itu adalah pandangan dan konsep Abi tentang biar pendengar juga pemirsa ini supaya lagi semangat lagi. Iya. Untuk menuntut ilmu. Nah, bagaimana kaitannya dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, Pak Abi? Ya. Apa sih yang harus miliki? Sikap apa yang harus kita miliki? Ya, baik. Jadi kita harus memiliki pandangan yang luas, ya. Karena di satu sisi ya Allah sudah memberikan kepada kita kekayaan alam yang luar biasa, tetapi kita harus menjaga kelestariannya, ya, menjaga kelestariannya. Seperti Bandung Utara itu kan daerah resapan air, ya, daerah. Wah, kalau Bandung Utara ini tidak dipelihara, ya. Akhirnya fungsi resapan airnya itu berkurang, tidak berfungsi. Nah, kota Bandung ini kalau musim panas akan kepanasan, kurang air. Kalau musim hujan akan kebanjiran, kan begitu. Nah, jadi kita semuanya di dalam bersikap harus memelihara, ya, memelihara kelestarian alam. Bahwasanya alam ini tidak hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk anak cucu kita. Kita ambil contoh sekarang. Itu di buku-buku pelajaran geografi disebutkan minyak bumi. Minyak bumi adalah keluar dari bebatuan fosil yang umurnya jutaan, 3 juta tahun yang lalu. Berarti Allah itu sebelum kita lahir, sebelum manusia pertama itu Nabi Adam berapa tahun yang lalu? Ribuan. Ya, sejarawan mengatakan Nabi Adam itu baru 7.000 tahun, 8.000 tahun yang lalu. Tetapi 3 juta tahun yang lalu Allah sudah menyiapkan minyak di bumi ini. Nanti 3 juta tahun lagi siapa yang menikmati? Yang menikmati kan kita. Iya. Manusia ya. Manusia yang hidup pada zaman ini. Nah, kalau ini kita habiskan, untuk anak cucu kita nanti apa? Nah, kan begitu. Sisanya. Kalau masih ada. Oh, masih ada. Kalau masih ada, ya. Jadi kelestarian alam. Kemudian, ya, kan kata Allah, ya, tembuslah langit dan bumi. Masya Allah. Langit tidak berbatas, ya. Hari ini yang paling jauh itu baru
planet Mars. Ya, jadi Amerika sudah mengirimkan, ya. Amerika itu sejak 14 tahun yang lalu mengirimkan pesawat luar angkasa, jalan pelan-pelan. Hari ini baru sampai planet Mars, mengirimkan foto-foto ke bumi ini. Jadi kita tahu, oh planet Mars itu seperti ini. Kira-kira kita bisa nggak transmigrasi ke Mars nanti? Itu baru planet Mars, ya. Belum di luar tata surya kita, ya. Belum di luar galaksi kita. Aduh, subhanallah, luar biasa. Ya. Itu jadi, baru langit ya. Itu baru langit. Belum yang lain-lain. Bumi. Nah, bumi itu luar biasa, berbagai macam tambang kan ada di bumi. Ya. Lautan kita, Indonesia ini memiliki panjang pantai nomor 1 seluruh dunia. Jadi Pulau Jawa ada pantainya, Pulau Sumatera ada pantainya, Pulau Kalimantan ada pantainya, pulau-pulau yang kecil juga ada pantainya. Kalau disambung-sambung, ya itu terpanjang seluruh dunia kita punya pantai. Nah kalau jadi pabrik garam, wah, kita bisa bikin garam yang luar biasa banyaknya. Ya. Baik. Nah, kemudian kita misalkan ya, kita misalkan mendidik anak-anak kita, ya, tentang perikanan. Wah, laut kita luar biasa, segala macam ikan ada di situ. Kita bisa ekspor kemana-mana. Nah, jadi Allah memberikan karunia yang luar biasa yang harus kita syukuri. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Ya, terus wala in kafartum inna azabi lasyadid. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi ingat, kalau tidak bersyukur, kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Musibah, bencana datang. Baik Abi, waktu juga, dan itu merupakan saya anggap itu adalah kesimpulan dari pembicaraan kita tentang menumbuhkan semangat menuntut ilmu. Jadi kita patut selalu bersyukur kepada Allah SWT. Demikian pendengar dan pemirsa Risalah Ramadan, perbincangan kita di pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.